Gimana sih cara zikir yang benar itu? Cara berzikir Iya. yang benar. Mm-mm. Zikir, tahu nggak kakak artinya zikir apa? Aku nggak tahu gimana sih. Zikir nyebut-nyebut nama kayak subhanallah, astagfirullahaladzim, kayak gitu deh kakak taunya. Zikir itu artinya ingat. Kalau lawan ingat apa? Lupa. Lupa. Zikirullah, mengingat, ingat. Ingat. Kalau zikirullah, ingat. Kalau zikir aja itu artinya ingat. Iya. Kalau zikirullah, Mengingat Allah. nah ingat Allah kan. Mm-mm. Ingat Allah tuh dia bertingkat-tingkat, ya. Orang fikih cara mengingat Allahnya lain. Orang Orang tasawuf ada lagi tingkatannya. Orang tauhid lain lagi tingkatannya. Kita bahas tentang orang mengingat Allah secara tauhidnya, ya. Ya nanti terjawab semua yang tasawuf fikihnya ya. Ingat lawannya lupa. Nah, selama ini kan orang dilupakan, ya, dilupakan untuk mengingat Allah itu, gitu. Kenapa dilupakan? Nah, kebahasan kemarin kan, orang dia seakan-akan sudah beragama, seakan-akan udah bertuhan, padahal dia belum bertuhan. Nah, itu orang yang lupa, orang yang nggak tahu. Ya bagaimana cara mengingat Tuhan? Tuhan sendiri dia nggak kenal. Yang mau diingatnya itu sendiri dia nggak kenal. Gimana mau diingat? Gitu? Iya. Jadi mengingat Tuhan itu kayak gini deh contohnya ya. Nabi Muhammad itu dulu pernah diuji oleh Tuhan. Kata Tuhan kepada malaikat ya, hei malaikat, pergilah kamu kepada kekasihku itu yang Muhammad Rasulullah itu. Coba kamu uji dia. Nah, baik Tuhan, kata malaikat kan. Datangilah Nabi Muhammad itu oleh malaikat tuh. Hei Muhammad, kamu mau nggak apa kira-kira? Kamu kan kekasih Allah. Apapun keinginan kamu pasti dikabulin Allah. Kira-kira mau nggak kamu Muhammad? Mau nggak kamu diberi jabatan jadi raja? Atau jadi mau harta sebanyak apapun? Orang jadi orang kaya kayak apapun? Atau kamu mau perempuan-perempuan yang cantik kayak apapun? Bidadari yang kayak apapun? Mau nggak kamu? Nah, Nabi Muhammad jawabannya apa? Saya nggak mau semuanya. Nah, kata malaikat, benar-benar kamu ya Muhammad, benar-benar kamu tuh benar-benar kekasih Allah kamu ini, tidak menginginkan selain apapun gitu kan, selain Tuhan itu. Nah, ditanya lagi oleh malaikat, terus kira-kira yang kamu mauin apa Muhammad? Yang kamu inginkan untuk hidup kamu itu apa? Nah, Muhammad jawab apa? Yang saya inginkan tuh sehari lapar, sehari kenyang. Satu hari lapar, satu hari kenyang. Nah, coba. Kalau orang sekarang kan ditawarin begitu, misalnya presiden nih, datang presiden kan, lu mau jadi apa? Jadi menteri, jadi apa gitu kan? Oh, langsung tuh, ya presiden jadi menteri lah. Kalau jadi raja gitu kan, datang utusan raja nih, kamu pengen jadi apa? Di negara ini. Apa aja? Nah, kata yang utusan raja ini, ya udah kamu kalau mau bayar sekian, 100 juta, 200 juta. Atau 1 M, 2 M, nanti kamu jadi menteri, jadi apa? Kan mau orang tuh. Iya. Tapi Nabi Muhammad ditawarin untuk jadi raja, untuk jadi kaya raya, untuk apapun keinginan dia nggak mau. Malah sebaliknya, dia kepengennya apa? Sehari lapar, sehari kenyang. Coba itu gimana tuh? Kalau orang sehari lapar itu, jadinya dia bersyukur. Sabar dia. Orang enggak sabar ya, orang yang berkelaparan oleh Tuhan itu jadinya membuat dia bersabar. Sabar dia menunggu. Iya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapar itu dia bersabar dia. Nah, sehari kenyangnya itu dia bersyukur. Orang kalau sabar dan bersyukur ini menjadi orang ikhlas menerima takdir Tuhan itu. Inilah ciri-ciri untuk jadi orang pemimpin. Inilah ciri-ciri untuk orang jadi kaya. Paham nggak? Inilah ciri-ciri orang untuk dicintai siapapun, perempuan. Paham nggak? Dapat dia semuanya nanti. Tapi kalau orang nggak sabar, nggak ridho,
Hah? Nggak ikhlas. Sedikit diberi lapar nih, udah maling. Kalau udah maling, udah rampok. Siapa yang sayang sama dia? Siapa yang senang sama dia? Bagaimana orang mau jadi pemimpin dia? Kalau orang nggak sabar. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, yang sehari laparnya itu membuat dia bersabar. Sehari kenyangnya itu membuat dia bersyukur. Kan Allah bilang kan, jika engkau bersyukur akan nikmat-nikmatku, apabila kamu bersabar dengan semua cobaanku, akan kutambahkan, kulipat gandakan kenikmatan gitu. Nah, waduh, geleng-geleng kepala malaikat. Benar-benar kamu mat, benar-benar disayang Tuhan kamu nih mat. Gitu. Sampai coba, udah 14,5 abad yang lalu Nabi Muhammad meninggal, sampai sekarang pun diingat orang kan. Iya. Coba lah. Itu modalnya, sabar, bersyukur akan nikmat Allah itu. Tahu nggak? Dilipat gandakan oleh Tuhan tuh. Itu syarat orang jadi pemimpin. Coba bayangin, tidak hanya memimpin di Timur Tengah aja dia, istilah pemimpinnya ya. Sekarang 1,8 miliar penduduk dunia itu umat Islam tuh. Coba bayangin. Ya umat yang mengaku Islam, yang mengaku Nabi Muhammad lah. Coba bayangin. Dirahmati dia oleh Allah kan, walaupun dia udah meninggal, namanya pun bukan nama oleh manusia sampai sekarang kan. Di kitab suci yang dilafalkan dari mulutnya dia, namanya Al-Quran itu sampai sekarang dibaca orang dan sampai akan datang. Padahal dia modalnya cuma itu kan, bersabar, syukur, ikhlas. Nah, sekarang kita masuk ya tentang ya gimana caranya kita berzikir mengingat Allah itu. Nah, salah satunya tadi itu bersabar kita atas apapun wajah takdir yang kesusahan atau kekurangan rezeki atau musibah atau apapun diberi oleh Tuhan kepada kita kan. Nah, lulus kita ujian itu kalau kita bersabar kan, diberi oleh Tuhan nikmat yang banyak, kemudahan-kemudahan tuh jadi punya jabatan apa gitu kan, harus bersyukur kita gitu. Gunakan jabatan itu, gunakan kekayaan itu, gunakan hal-hal yang keberkahan Tuhan itu untuk kebaikan, menegakkan aturan-aturan Allah itu. Paham nggak? Paham. Jadi kalau namanya zikir tuh ada bertingkat-tingkat ya. Ada zikir kauli namanya, zikir kata-kata dengan mulut. Ada zikir fi'li, zikir dengan perbuatan. Ada zikir kolbi, berzikir kita dengan di kolbi kita. Ada zikir yang paling tertinggi itu, yang tidak lagi dia bicara apa-apa, diam aja. Dia bersaksi setiap saat itu. Kan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah kan. Iya. Nah, dia menyaksikan tuh zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, asma Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Nah, kalau yang tingkatan awam ini itu berguna untuk mendidik, untuk menjinakkan manusia itu. Misalnya lagi habis sholat orang zikir kan, nyebut nama Allah itu, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah kan, astagfirullah, Allahu Akbar kan. Apalagi la ilaha illallah kan itu tuh sekian kali itu proses untuk penjinaan manusia itu, proses supaya orang tuh paham, nanti dicari tahu tuh artinya apa maksudnya itu, atau di tahlilan syukuran kan, di acara-acara kita ulang tahun misalnya kan, atau Maulid Nabi atau apapun lah, acara kumpul-kumpul untuk selamatan tuh. Nah kan dia orang bertahlil, orang kirim Fatihah segala macam kan, itu bagus untuk mendidik manusia itu, terutama untuk anak-anak, untuk orang-orang yang belum akhir badi, untuk supaya dia apa sih yang dimaksud dengan tahlilan ini, ya dicari tahu nanti kalau udah dewasa dia. Kalau nggak ada orang bertahlil begitu, nggak ada orang ngadain tahlil itu, nanti gimana orang tahu? Gimana anak-anak tuh mendidik anak-anak tuh dia mengerti nanti apa yang dibacanya tuh? Soalnya orang harus dididik dari kecil. Kalau udah gede nanti udah umur 40-30 ke atas dia mau dididik susah. Itu dari kecil diperkenalkan dulu Asmaul Husna itu. Asma-asma Allah itu diperkenalkan kan. Nah, nanti kalau sudah diperkenalkan, siapa tahu nanti dia kalau udah agak gede dia ingin cari tahu apa itu yang baca-baca itu gitu kan. Nah, itu gunanya untuk kita setelah sholat ya tahlilan, selamatan kan, kawinan misalnya kan, atau
syukuran-syukuran apalah. Nah itu dibacakan, itu tingkatan awam. Berguna dia, walaupun dia belum kenal yang dia baca itu, belum tahu apa ya asma-asma yang dia disebut itu. Nah, kalau tingkatan kedua itu mengingat Allah dengan perbuatan. Ya. Bisa kalau dalam perbuatan itu kita lagi jalan nih, ya, melihat cowok ganteng atau cewek yang cantik, subhanallah, baca kan tadi subhanallah kan, subhanallah, benar-benar ya engkau ya Allah, kuasamu membuat menghujudkan orang secantik ini, seganteng ini, nah itu istilah kan. Nah, terus kita bilang lagi, kau dengar hari mau hujan nih, petir gede-gede, bubar kan, nggak boleh tutup telinga, nggak boleh ketakutan, ucapkan astagfirullahaladzim, ampuni kami ya Allah, kan gitu. Kenapa? Karena di waktu kita mendengar petir itu petir itu petanda akan ada bencana alam. Kalau dia cuma sekali petir itu gede sekali kan, itu mungkin bencananya nggak terlalu besar. Tapi kalau bersaut-sautan dia sampai 10 menit 20 menit, misalnya kayak kejadian tsunami Aceh dulu kan, itu petir bisa sampai 10 menit tuh hitam, langit hitam kan, bunyi petir tinggi menidih kan, apa segala macam. Itu ucapan minta ampun ke Tuhan di saat itu. Jangan malah kita tutup telinga, habis itu nanti kalau udah reda itu kita malah hura-hura senang-senang kan, nanti digulung sama tsunami itu kan. Nah itu paham nggak? Itu cara mengerjakan begitu. Apalagi Allah Akbar, kemanapun matamu memandang tak terpandang lagi selain Allah, bagaimana itu. Nah ingat, setiap kita dalam perbuatan apapun kita, dalam berbuat nih, dalam berfikri, itu kan perbuatan, perbuatan kita nih. Ingat selalu tuh Tuhan mengawasi kita 24 jam itu. Jangan bohong, jangan mencuri, jangan berkhianat segala macam. Tuhan melihat terus. Tahu nggak? Tuhan Maha mengetahui apapun yang kita kerjakan tuh, baik yang kita nyata maupun yang dalam hati kita. Paham nggak? Paham. Apalagi, alhamdulillah sekali puji bagi Allah Tuhan semesta alam tuh. Kita yakini semesta alam itu Tuhan. Dalam berbuat apapun kita, Tuhan tahu. Nggak ada yang nggak tahu Tuhan. Kan intinya itu. Jadi apa yang kita sebut tadi di waktu tahlilan tadi, di habis sholat tadi kan, di waktu kita selamatan tadi, nah nyatakan dalam perbuatan ini, apapun yang kita pandang, tersandung batu kita, astagfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah, ya, diwujudkan dia dalam bentuk perilaku kita itu. Maha suci engkau ya Allah. Kalau kita melihat sesuatu yang takjub kan, yang bagus kan, yang apa kan, dia yang menyucikan semuanya. Saking sucinya perbuatannya itu sangat indah semuanya alam ini kan. Tahu nggak? Segala puji apa lagi? Alhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, satu lagi, la ilaha illallah, apalagi tuh yang dibaca-baca orang tadi itu kan, kan itu di asmanya nyebut-nyebut. Nah dalam perbuatan itu kita selalu yang kita alami sehari-hari itu dia itu, yang apa kita sebut-sebut itu. Kita nyatakan dalam perbuatan kita itu. Itu cara mengingatnya gitu. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Cara ingat kita karena dia memberi rezeki apa? Bersyukur kan? Yang memberi susah siapa? Allah. Cara mengingatnya gimana? Bersabar. Kan itu. Nah, sekarang masuk kita zikir kolbu lagi. Kolbu kita yang berzikir. Apapun perbuatan kita tadi itu, yang namanya fi'li kauli, berkata-kata dan berbuat tadi, ya kan karena adanya roh. Kalau nggak ada roh, tentu kita nggak bisa berperilaku dan berkata-kata. Ngerti nggak? Nah, sadari itu dalam hati kita, ini perilaku roh itu sebetulnya. Sedangkan roh ini sifat Allah, paham? Paham. Tuh, sadari dalam hati kita, ya Allah ya Tuhan, ini mendengarnya telinga ini itu pendengaranmu ya Allah. Yang berkata-kata engkau ya Allah, yang mendengarkan pun engkau ya Allah, yang melihat itu pun engkau ya Allah. Paham enggak? Dia yang melihat wujudnya sendiri, dia yang mendengar kata-katanya sendiri, Allah itu. Paham enggak? Allah itu yang melihat wujudnya sendiri.
wujud perilaku dan perkataannya, Iya. didengarnya sendiri oleh pendengarannya. Paham nggak? Paham. Hah? Diwujudkannya bermacam-macam pengetahuan untuk merealkan, menyatakan segala macam keinginannya. Penemuan ini, penemuan itu, segala macam. Dari dia juga. Dia menyaksikan karya dia melalui ilmu pengetahuan itu. Melalui ilmunya, sifat ilmu kan dia. Hah? Oh, orang bisa menemukan ini, menemukan itu. Ya Allah, itu maha karyamu ya Allah. Hah? Engkau gerakkan tuh ilmuwan-ilmuwan itu untuk menemukan macam-macam itu ya Allah. Itu di hati kita tuh. Makanya dibilang kan, kalau yang apa namanya nih? Kalau yang zikir qalbu itu kan kata Nabi Muhammad kan, bagaimana caranya aku mengingat Allah itu, kata si Ali kan kepada Nabi Muhammad kan, tempelkan lidahmu di langit-langitmu. Maksud itu nggak boleh diucapkan keluar, nggak boleh lagi kita diucapkan melalui kauli kita, melalui mulut kita. Tapi di hati kita tuh mengatakan bahwa seluruhnya itu kehendak Tuhan itu yang berlaku. Paham nggak? Semua yang terjadi di alam semesta ini semuanya kehendak Tuhan itu. Kan mengingat namanya tuh. Kita mengingat semuanya ini, yang melihat dia, yang mendengar dia, yang berkata-kata dia, yang mewujudkan semua pengetahuan yang bentuk penemuan-penemuan peradaban ini dia. Kan di hati kita itu, kita mengingat itu. Ngerti nggak? Nah, kalau udah masuk zikir zat, zikir yang tauhidnya nih, zikir yang tertingginya nih, kita udah gak merasa diri kita ada lagi. Setiap saat tuh kita jangan pernah merasa diri kita ada. Yang ada hanya Allah itu. Nah, tadi kan sambungan dari apa tadi yang zikir sifat tadi, yang zikir qalbu tadi, ya kan? Melihat dia, mendengar dia, segala macam dia. Nih, sifat-sifatnya ini yang semuanya yang berlaku nih. Digerakkan siapa? Dia. Digerakkan siapa? Allah. Zatnya. Iya, zatnya. Paham nggak? Zat nih zat yang menggerakkan. Paham nggak? Paham. Ternyata kita tidak ada, yang ada hanya dia. Hah? Iya. Paham nggak kamu? Paham. Mana ada kita? Paham. Zat dia, sifat dia, perilaku dia, asma pun dia. Kata-kata. Yang itulah mengingat Tuhan. Sebetulnya kajian tauhid itu, kajian tauhid tasawuf itu dia muter-muter di situ aja. Intinya sama. Sama, tapi orang kadang-kadang kalau dia cuma di fikih, fikih ini kan buah, Iya. produk. Produk itu kan paling dia putar-putar di produk itu aja kan. Dia nggak paham siapa yang mewujudkan produk itu. Nggak paham sifat, nggak paham tauhid. Ya akhirnya dia mutar-mutar di situ jadinya. Baca nih 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Buat apa gunanya itu dibaca beribu-ribu kali itu? Kan ada kan Nabi Muhammad, ada hadis-hadis mengatakanlah, nah nanti umat Muhammad itu cuma 15 abad, ada juga yang katakan 14,5 abad. Nah udah berakhir tuh masanya umat Muhammad itu. Nah itu maksudnya itu ya gini ya. Kan Nabi Muhammad itu kadang mengadakan revolusi peradaban, ya. Tapi masih banyak orang-orang dulu itu makai ilmu-ilmu yang gaib-gaib yang dari iblis itu, Iya. karena santet lah, ilmu-ilmu yang apa ya, orang bisa terbang lah kata dia kan, bisa menzolimi orang dengan baca ini baca itu gitu kan, dengan menggunakan asma Allah dengan cara gerik, ya. Ini 14,5 abad ini, ya. 15 abad ini orang banyak berperilaku seperti itu. Tapi pelan-pelan dari Nabi Muhammad mencontohkan bahwa dia tidak punya kesaktian apapun. Nabi Muhammad tidak punya kesaktian apapun, nggak punya mantra-mantra, nggak punya guna-guna, nggak punya ajian-ajian, nggak punya dia. Perang pernah kalah, pernah menang, berdagang pernah untung, pernah rugi. Pernah dilempar-lempar orang, bengkak-bengkak kepalanya, pernah sakit, pernah sembuh. Dicontohkan seperti manusia biasa. Berlahan tuh hilang tuh. Mulai dari industri revolusi industri 1, industri 2, industri 3 sampai industri 4 sekarang kan berlahan-lahan yang namanya goib itu, yang cara orang mistik-mistik itu mulai hilang. Nah kalau udah 14,5 abad ini, 15 abad Nabi Muhammad ini, itu udah akan hilang semuanya itu yang paham-paham seperti itu.
masuk paham ketauhidan para nabi itu lagi sekarang zamannya. Ya. Dari tahun 82 sampai tahun 42 nanti nih, 1982 sampai 2042. Nah, ini masa dimensi manusia. Dimensi yang sangat revolusi industri itu, wah minta ampun deh. Kan pesat sekali tuh. Dan 90-an ke atas ini terutama ya, itu waduh, TV, HP ya, laptop segala macam pun ngebut sekali tuh industri. Jadi istilahnya apa yang gaib di zaman dulu, apa yang dianggap orang mistik-mistik di zaman dulu, jadi ilmu-ilmu itu sekarang udah direalkan oleh Tuhan. Kan ilmu Tuhan semua tuh. Baik yang dari gerik maupun yang dari gerak ya, gerak diam maupun gerik diam kan ilmu Allah semua. Nah, dulu orang banyak pakai gerik diam kan, sekarang Allah memakai dengan netral, dengan cara yang geraknya sendiri. Tapi bisa dimanfaatkan orang untuk gerak diam atau bisa juga gerik diam. Contoh ilmu nuklir lah. Ilmu nuklir itu kalau untuk persenjataan dibikin menyerang negara lain kan jadi gerik jadinya. Tapi kalau ilmu nuklir untuk listrik, untuk pertanian, untuk teknologi itu kerahmatan dilamin bagi orang lain ya, untuk berguna bagi orang banyak kan bagus. Bisa digunakan dia untuk digerak diam, tidak digerik diam. Jadi ilmu-ilmu apapun yang sakti-sakti dulu itu, ilmu macam-macam itu, ilmu perdukunan itu mulai hilang. Dan tidak bisa diharap lagi ke depan. Karena Nabi Muhammad mengatakan, ayat Al-Quran mengatakan ya, Nabi Muhammad keluar dari sabda Nabi Muhammad kan, dari Allah dia sabdakan ya, dia ucap oleh Nabi Muhammad kan, yang namanya makhluk itu tidak bisa membuat manfaat ataupun mudarat. Kenapa kok ayat itu bisa keluar seperti itu? Karena orang-orang ini selama ini merasa dirinya itu bisa membuat mudarat atau manfaat bagi orang lain. Satu contohnya itu santet lah, teluh lah, apalah kata dia kan, bisa guna-guna orang lah, atau dia punya karomah kalau dia ulama kata dia kan. Zamannya udah selesai. Sekarang zaman peradaban yang nyata, paham nggak? Yang dulunya masih konsep itu cara orang membuktikannya dengan kesaktian itu. Sekarang nggak, dengan real. Dulu telepati, sekarang nggak ada handphone. Video call, udah real sekarang. Kocok kata orang bisa terbang dulu kan, sekarang real. Bisa terbang ada. Dulu apa? Nabi Muhammad bisa Isra Mi'raj itu misalnya kan, yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan jauh jaraknya itu, dalam satu malam aja, dalam sekali patah, dalam satu malam. Diperjalankan kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang juga gitu orang. Kalau kita mau jalan kaki dari sini ke Timur Tengah berapa jauhnya tuh? Kapan sampai itu? Bulan-bulan tahun kali. Ini pesawat terbang cepat. Jadi Allah mewujudkan ilmunya sekarang, kan sifat ilmu Tuhan, dengan membangun peradaban ini, paham nggak? Nah Islam itu jangan asiknya nyari keromah itu lagi. Apa gunanya keromah itu? Nggak ada gunanya. Manfaatnya untuk dirinya sendiri, nggak bermanfaat ke orang lain. Terus mentang-mentang dia punya keromah, terus bangga-bangga kita, dia sakti itu gini-gini. Apa gunanya? Guna kesaktiannya itu apa bagi masyarakat romanya? Cuma dibikin orang HP. Kita bisa hubungan komunikasi di orang di Cina, di Amerika, di Soviet segala macam. Kan berguna dia. Dia bisa terbang. Kalau kotak-kotak bisa terbang kan dia sendiri bisa terbang, kita bisa numpang. Enggak. Itu era itu udah mulai habis sekarang. Sekarang masuk ke era Tuhan mewujudkan ilmunya, dan ke depan tuh masih banyak ilmu-ilmu Tuhan lagi ke depan itu. Bisa aja nanti kan sekarang kembang api nih yang lagi top untuk perayaan. Nanti enggak ada hologram lagi. Nanti itu di langit tuh kelihatan warna-warni cahaya-cahaya tuh. Di langit tuh nanti tulisan-tulisan lah, atau logo-logo apa segala macam kan, itu terlihat nanti bagi orang itu. Dia ada nanti. Paling ya 10-20 tahun lagi nanti itu udah ketemu, udah kamu saksikan nanti. Yang belum ada sekarang nih. Saya udah melihat itu. Kalau terlihat nanti orang bikin cahaya-cahaya di asal ada awan gitu ya. Nah, di awan itu dia taruh tuh. Warna-warni lampu-lampu itu nanti. Yang kelihatan kayak hologram itu dia kayak, misalkan di depan kita nih nampak tulisan-tulisan segala macam kan. Nah, itu bisa nanti. Zat apa yang ada di udara, atau di udara ini dikasih zat dulu apa, cairan apa atau apa kan, baru disemprot, ditayangkan ke sana,
visualnya kan, atau ke langit nanti yang ada awan atau ada unsur awan tuh yang bisa menampung warna-warni itu nanti kan, itu kelihatan tuh malam nanti, wah megah, banyak warna-warni. Itu semua ilmu Tuhan nanti ke depannya banyak. Nah, harus kita berebut ke arah itu. Dan ingat ya, yang orang kajian-kajian yang makrifat ini, ya, kajian-kajian tauhid ini, itu di dunia itu hanya 2% dari penduduk dunia itu, kurang lebih. Kan ayatnya jelas mengatakan ya, sangat sedikit mereka yang beriman, sangat sedikit mereka yang bersyukur, sangat sedikit mereka yang menggunakan akal, sangat sedikit mereka yang berakal, kan, sangat sedikit mereka yang berpikir. Nanti umatku banyak tapi seperti buih di lautan. Orang Kristen bilang apa? Nanti banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah, terus sedikit cuman barangnya nih. Nanti kamu ke depan kalau seandainya ayah nggak ada nanti kan. Nah, ingat kamu jangan ikut yang banyak, ikut yang sedikit. Cari orang yang benar-benar mengkaji tentang tauhid gitu. Paham nggak? Ilmu tauhid. Nah, asal dia kajinya tauhid, tasawuf atau tauhid zat, sifat, afal, asma, itu cari guru-guru yang itu. Walaupun kita nggak sampai memahami, baru kita mencoba masuk aja, mau mendengarnya aja, itu kita udah disampaikan Allah nanti. Ada keinginan, udah ada keinginan. Ya? Kalau kita muter-muter di fikih aja nanti nggak selamat kamu. Paham nggak? Jadi ada keinginan saja nanti Allah menyampaikannya nanti. Udah terhitung kita udah masuk di situ, kita baru ada keinginan untuk mendengarkannya. Paham nggak? Tapi kalau nggak ada sama sekali, bahkan kita caci maki itu ilmu itu. Apaan sih nih? Ilmu apaan sih nih? Kok Tuhan zat-zat segala? Tuhan sifat-sifat segala misalnya. Nah, mencaci maki itu udah jelas tertolak itu. Tahu nggak? Makanya bilang kan, nggak perlu hargai si pembicaranya, tapi hargailah ilmu. Paham nggak? Iya. Ilmunya yang penting, nggak perlu pembicaranya. Dan jangan berpendapat dulu kalau kita masih dalam belajar. Kita baru belajar nih, jangan pendapat dulu, jangan berkesimpulan dulu. Banyaklah mendengar, banyak membaca, banyak melihat. Karena yang kamu baca, yang kamu lihat, yang kamu dengar segala macam itu dengan pendengaran Tuhan, dengan penglihatan Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Tuhan semua itu. Masa kamu nggak percaya dengan penglihatan Tuhan itu, dengan pendengaran Tuhan itu, dengan kata-kata Tuhan itu, dengan ilmu Tuhan itu? Udah pertanyaan nggak? Kakak punya. Kan kakak pernah dengar, enggak, kayaknya ayah juga pernah nyuruh kakak buat zikir Allah kayak gitu selama 30 hari nanti dapat keberkahan kayak gitu loh. Kalau kakak cuman ngucapin doang, kayak dalam hati kakak mikir yang lain gitu, kesampaian nggak gitu loh? Ya kan pahami dia. Dulu ayah menyuruh kakak ngomong gitu kan, supaya memancing kakak, supaya kakak punya ingin tahu apa sih maksudnya Allah Akbar tuh, harus tanya gitu kan. Tapi paling tidak melatih dulu untuk menjinakkan hati kakak dulu. Hati kakak jadi jinak nih, ya, karena menyebut Allah Akbar kan. Nanti lama-lama kan kakak ingin cari tahu apa sih maksudnya Allah Akbar nih. Oh ternyata kemanapun kau hadapkan matamu, wajahmu di situ wajah Allah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu nih, tidak terpandang lagi selain Allah bagimu. Segitulah besarnya Allah. Berarti nggak ada selain Allah yang saya pandang ini, semuanya Allah nih. Kalau semuanya Allah, bagaimana saya bersikap? Menghargai orang kita itu udah mengingat Allah namanya. Saling harga menghargai dengan orang, tolong menolong itu yang mengingat Allah. Subhanallah lempar orang. Subhanallah caci maki orang. Allahu Akbar demo orang, maki-maki orang, caci maki orang, lempar orang. Itu apa namanya itu? Paham nggak? Jadi apa yang kita sebut di zikir itu, nyatakan dia dalam perbuatan kita. Tanamkan di hati kita la haula wala quwata, tidak ada daya upaya melainkan daya upaya yang melihat tadi, yang mendengar tadi, yang berkata-kata tadi, yang berpengetahuan tadi, yang berdaya upaya tadi, yang berkehendak tadi, itu semua kan dia. Allah itu. Tanamkan di hati kita la haula. Tanamkan di hati kita tuh miskin, papa, hina, gina. Tidak punya apa-apa, kita buta, tuli, bisu, mati, tidak punya pengetahuan, tidak bisa bicara, semuanya itu hak Tuhan. Itu maksudnya. Kalau tauhidnya ya,
Matikan dirimu itu, jangan merasa kamu lagi. Semuanya udah Tuhan itu. Baik yang lebih dekat dari urat nadimu itu dan kemanapun kamu memandang itu udah Tuhan semuanya. Yang kita sujud itu, cara kita sujud, cara kita menyujuti Allah itu dengan harga menghargai, pandang memandang, tolong menolong dengan orang tuh. Kalau yang untuk ke dalam dirinya tanamkan sifat sabar, ridho, ikhlas kan, syukur, tawakal, pasrah, sepasrah-pasrahnya. Dia semua yang berlaku, kita nggak bisa berlaku kena kita kok. Nggak bakalan menang kita nantang Tuhan itu. Menantang kehendak Tuhan itu nggak bakal menang. Itulah zikir. Mengingat zat dia, sifat dia, af'al dia, asma dia semuanya di semesta alam ini. Itu yang penting daripada cuma kauli, dari ucapan ya. Kalau ucapan itu perlu, itu untuk anak-anak yang belum akhir balik. Seperti kayak sholat, puasa, zakat, ya apalagi haji. Itu kan istilahnya pakaian untuk orang-orang untuk pemula. Untuk awal-awal orang beragama. Paham nggak? Orang-orang fikih itu, orang-orang syariat kan ditanamkan dulu itu proses penjinaan buat diri orang itu. Itu perlu, jangan dibilang nggak boleh, walaupun dia nggak poin di situ, belum dapat hasil apa-apa di situ, tapi kan simbol-simbol di situ. Nah kita mau capai yang gede nanti nggak tahu simbol-simbolnya, nggak berangkat dari simbol, kita nggak paham nanti ke depannya kan. Itu perlu, terutama untuk anak-anak yang belum akhir balik, perlu sekolah itu, perlu itu sholat untuk mendidik dia disiplin, itu proses penjinaannya dia lah. Proses awal dia untuk mengetahui nama-nama asma-asma segala macam yang dibacanya itu, yang disolatinya itu. Ya kalau zakat cuma 3/3 liter, ya 2,5%, kan terlalu kecil banget kalau dibandingkan harta yang paling dicintai itu nyawa kita yang dikorbankan tuh. Iya. Tapi paling tidak ya itu dulu dah, ya, berzakatlah dulu dia, walaupun sedikit, belajar dulu berzakat dikit-dikit, tahu nggak? Ya. Kalau naik haji juga gitu, sebetulnya naik haji itu nggak usah ke Mekah deh. Ajarin di sekolah tuh kan bikin kotak di tengah-tengah tuh. Nah, suruh orang bertawaf keliling-keliling itu udah segitu aja dulu tuh kalau ngajarin anak-anak mah. Kalau untuk orang-orang belum akhir balik, kalau udah gede dia ngapain ya? Kalau niatnya ke sana tuh buat tur aja lah. Udah jadi industri sekarang. Iya. Jadikan industri itu oleh orang. Nah, nanti sekarang di situ nih benar-benar ketemu Tuhannya di situ kata orang kan. Nanti diketawain kita mau agama lain nanti tuh. Nah, kalau Tuhanmu rumahnya bikin di manusia nih. Enggak. Nah, Baitullah tuh di qalbu mukmin tuh Baitullah, bukan di situ. Qalbu mukmin tuh sebesar alam semesta ini di besarnya. Walaupun seakan-akan di dalam letaknya, dia meliputi. Ini sampelnya di dalam kita ini. Enggak maksudnya. Ya.